Langit sore itu membara dalam semburat oranye kemerahan, seolah ikut merasakan pedihnya perpisahan yang akan terjadi. Di teras rumah kayu sederhana yang dikelilingi hamparan sawah hijau, Arya dan Arfan duduk berdampingan, menatap kosong ke arah jalan setapak yang akan mereka lewati besok pagi. Di balik diam mereka, ada gelombang perasaan yang sulit diungkapkan, antara takut, sedih, dan tak rela meninggalkan rumah yang membesarkan mereka. Bu Rina duduk tak jauh dari mereka, memandangi anak kembarnya sambil menggenggam tasbih yang tak henti berputar di tangannya. Sesekali ia menghapus air mata yang jatuh diam-diam, tak ingin membuat hati anak-anaknya semakin berat. Pak Rahmat berdiri di bawah pohon mangga yang mulai merontokkan daunnya, pandangannya menerawang jauh, seakan sedang berbicara dalam hati kepada masa depan anak-anaknya yang belum pasti. "Ma, apa pondok itu jauh sekali?" tanya Arfan pelan, mencoba menutupi kegugupan dalam suaranya. Bu Rina tersenyum dengan mata berkaca-kaca, "Iya, nak. Tapi ilmu itu harus dikejar, sejauh apapun dia berada." Arya menunduk, menggenggam ujung sarungnya erat. Ia ingin bertanya banyak hal, tentang rindu, tentang malam-malam tanpa pelukan ibu, tentang apa yang harus ia lakukan saat merasa lelah nanti, tapi mulutnya terasa terkunci oleh perasaan yang belum ia kenal sebelumnya. Malam itu, makan malam terasa lebih sunyi dari biasanya. Tak ada tawa lepas atau cerita lucu seperti biasa. Yang ada hanya suara sendok menyentuh piring dan gelegak air yang mendidih di dapur. Setelah makan, Bu Rina memeluk mereka erat, lebih erat dari pelukan manapun yang pernah mereka terima. "Kalian anak-anak ibu yang hebat. Pondok itu bukan tempat asing, tapi ladang surga kalian. Tempat kalian menanam kebaikan," ucapnya sambil menahan isak. Saat azan subuh berkumandang keesokan harinya, Arya dan Arfan sudah siap dengan baju koko putih bersih dan ransel kecil berisi pakaian serta mushaf. Ayah mereka memimpin doa dengan suara bergetar, kemudian mencium kening masing-masing. "Ayah tidak minta kalian jadi ustaz besar. Cukup jadi anak yang takut pada Allah dan berguna buat banyak orang," bisik Pak Rahmat dengan suara tercekat. Tak ada yang bersuara, hanya angin pagi yang menyapu lembut wajah mereka. Di dalam mobil bak terbuka yang akan mengantar mereka ke terminal kota, Arya dan Arfan duduk berdampingan, menggenggam tangan satu sama lain. Sawah dan pohon-pohon di pinggir jalan berlari mundur, seolah ikut mengantar kepergian mereka. Air mata tak lagi bisa dibendung, mengalir deras di pipi mereka yang masih sangat muda untuk memahami apa itu pengorbanan. Tapi di hati mereka, satu hal sudah tertanam, mereka akan berjuang. Demi ibu dan ayah, demi surga yang dijanjikan. Dan di ujung senja hari itu, dua pasang mata kecil memandang ke depan, ke arah jalan panjang yang belum mereka kenal, namun sudah mereka yakini sebagai takdir. Takdir yang akan mengubah mereka selamanya. Langkah kaki Arya dan Arfan terasa berat ketika menapaki halaman pesantren yang luas dan asing. Bangunan-bangunan tua dengan dinding berlumut berdiri kokoh di bawah langit mendung, seakan menjadi saksi bisu bagi ribuan anak yang pernah datang dengan hati penuh tanya. Di tengah hiruk-pikuk santri lama yang saling menyapa riang, keduanya justru merasa seperti dua titik kecil yang tersesat di dunia baru yang sunyi dan asing. Mereka diarahkan ke asrama oleh seorang ustaz muda bernama Ustaz Fahri. Senyumnya ramah, tapi tak mampu menghalau gemetar di tangan Arya saat menerima kunci lemari dan sarung seragam pesantren. Di dalam kamar asrama, bau kapur barus dan kayu tua memenuhi udara. Kasur tipis berjejer rapi tanpa pelukan ibu, dan dindingnya tanpa hiasan, hanya ditempeli jadwal ibadah dan hafalan. Arfan menatap tempat tidur mereka sambil menarik napas dalam. "Yah, ini rumah kita sekarang." Hari itu diisi dengan pengenalan lingkungan pondok dan peraturan yang harus dihafal, bangun jam 3 pagi, salat tahajud, mengaji sebelum subuh, bersih-bersih, lalu sekolah hingga sore. Tidak ada waktu untuk bermalas-malasan. Waktu istirahat hanya sekejap, dan bahkan dalam sekejap itu, rindu pun ikut menyelinap. Arya diam sepanjang hari, hanya menjawab seperlunya. Sementara Arfan, yang biasanya ceria,
mulai merindukan senda gurau ayah di meja makan dan dongeng ibu sebelum tidur. Malam pertama menjadi ujian yang tak terduga. Seorang santri senior tiba-tiba memarahi Arfan karena tak sengaja duduk di tempat tidur keramat milik santri lama. Arya bergegas menarik Arfan, meminta maaf, tapi matanya mulai memerah. "Jangan sentuh apapun di sini sembarangan," bentak santri itu. Setelah kejadian itu, Arfan menyendiri di pojok kamar, menunduk dan tak berkata apa-apa. Arya ingin marah, tapi ia tahu, ini bukan rumah, ini medan tempur. Saat semua telah tertidur, Arya terbangun karena suara isak tertahan. Ia melihat Arfan, menggigit ujung selimutnya sambil menahan tangis. Hatinya ikut hancur. Ia bangkit dan duduk di samping kembarannya, lalu memeluknya erat. "Kita bisa, Van. Kita harus bisa. Demi ayah, demi ibu," bisiknya dengan suara parau. Di bawah cahaya lampu temaram, dua anak itu saling menggenggam tangan, mencari kekuatan dalam satu-satunya hal yang tersisa, satu sama lain. Pagi berikutnya, mereka memulai rutinitas baru dengan langkah goyah tapi pasti. Arya mulai mencatat hafalan dengan sungguh-sungguh, sementara Arfan mencoba tersenyum pada teman-teman barunya, meski canggung. Ada rasa ingin menyerah, tapi mereka tahu, pulang bukan pilihan. Harapan orang tua mereka kini hidup dalam napas mereka sendiri. Dan di tengah pagi yang dingin itu, suara lantunan ayat-ayat suci dari masjid utama menyelinap ke telinga mereka. Suara itu menggigilkan dada, seakan mengingatkan bahwa mereka sedang memulai perjalanan panjang, perjalanan yang mungkin penuh luka, tapi juga penuh cahaya. Mereka tak tahu apa yang menanti esok, tapi hari ini, mereka telah bertahan. Hari-hari di pondok mulai terasa lebih ringan bagi Arfan. Ia mulai akrab dengan beberapa teman sekamar yang gemar bercanda, dan lambat laun senyum cerianya kembali muncul. Namun, tidak semua tawa membawa kebaikan. Di antara teman-teman barunya, ada sosok bernama Dika, santri lama yang terkenal santai dan sering mencari celah untuk menghindari hafalan. "Ngaji terus capek, bro. Kadang kita juga butuh libur, ngerti?" bisik Dika suatu malam, mengajak Arfan duduk-duduk di belakang dapur saat jam tahfiz. Arfan ragu, tapi tawa lepas dan aroma gorengan yang diam-diam mereka beli dari luar pagar membuat hatinya lengah. Arya mulai curiga ketika Arfan kerap pulang lebih lambat dari jadwal kelas. Hafalannya mulai tersendat, dan matanya terlihat letih. "Kamu kemana, Van?" tanya Arya suatu malam. Arfan menghindari pandangan, "Cuma keliling pondok aja, cari angin." Tapi Arya tahu, kembarannya sedang digoda dunia kecil yang mulai menjerat. Arya ingin marah, tapi lebih dari itu, ia takut. Takut kehilangan Arfan pada jalan yang menyimpang. Suatu malam, Arya diam-diam mengikuti Arfan. Di belakang gudang lama, ia melihat kembarannya tertawa bersama Dika dan dua anak lainnya, mengunyah gorengan sambil mengeluhkan betapa bosannya menghafal. Arya berdiri dalam gelap, dada sesak. Ini bukan Arfan yang ia kenal. Bukan Arfan yang menangis bersamanya di malam pertama, yang berjanji akan bertahan demi ayah dan ibu. Saat mereka bubar, Arya tak berkata apa-apa. Ia hanya menatap langit, berharap Tuhan menanamkan keberanian dalam hatinya. Keesokan harinya, Arfan dipanggil ke kantor Ustaz setelah ketahuan membolos jam tahfiz. Arya ikut dipanggil karena dianggap saudara yang harus tahu. Di ruangan sunyi itu, Ustaz Fahri hanya berkata satu kalimat yang menancap dalam, "Ilmu itu tidak akan masuk ke hati yang kosong dari niat." Arfan menunduk, menahan air mata yang akhirnya jatuh saat mereka keluar dari ruangan. Di lorong sepi, Arfan menghentikan langkah. "Aku kecewakan semuanya ya." Suaranya bergetar. Arya tak langsung menjawab. Ia menatap mata saudara kembarnya, dan berkata pelan, "Kita boleh capek, Van. Tapi jangan berhenti. Jangan buat tangis ibu dan ayah sia-sia." Kalimat itu meruntuhkan sisa benteng dalam hati Arfan. Ia menangis di pelukan Arya, seperti di malam pertama mereka di pondok. Tangisan itu bukan sekadar penyesalan, tapi doa yang tercekat dalam diam. Sejak hari itu,
Arfan menjauh dari Dika. Ia kembali ke barisan tahfiz, duduk di sebelah Arya setiap pagi. Tapi jalan menebus kesalahan tidak mudah. Hafalannya menumpuk, beberapa ustaz belum sepenuhnya percaya padanya, dan teman-teman mulai menjauh. Arya tetap di sisinya, menyemangati, mengingatkan, meski kadang hatinya sendiri juga rapuh. Tapi bagi mereka, saling menopang adalah cara bertahan terakhir yang mereka punya. Dalam malam-malam panjang yang sunyi, suara lantunan Quran kembali terdengar dari bibir Arfan. Belum sempurna, belum sefasih dulu, tapi kini ia melafalkan dengan air mata. Ia tahu, cobaan tak akan pernah berhenti datang. Tapi kali ini, ia memilih untuk melawan, bukan lari. Hujan turun sejak siang, membasahi halaman pesantren yang lengang. Suara rintiknya mengiringi detak rindu yang sudah lama tertahan di dada Arya dan Arfan. Hari itu, santri-santri dikumpulkan di aula utama untuk menerima surat kiriman dari keluarga, kebiasaan bulanan yang selalu dinanti, meski tak semua mendapatkannya. Saat nama Arya dan Arfan disebut oleh ustaz, keduanya menunduk haru, lalu berjalan pelan ke depan untuk mengambil selembar surat yang terbungkus plastik agar tak basah. Di kamar, mereka membuka surat itu dengan tangan gemetar. Tulisan tangan Bu Rina yang khas segera memenuhi pandangan mereka. Surat itu diawali dengan kabar bahwa ayah mereka kini sering sakit-sakitan, terutama batuk yang tak kunjung reda. Ayah masih tetap ke sawah, meski tubuhnya mulai melemah. Tapi tiap pagi, beliau selalu bilang, "Aku harus kuat, anak-anakku sedang berjuang untuk surga." Kalimat itu menghantam hati Arfan sekeras palu menghantam besi. Tangannya gemetar, dan air mata mulai jatuh satu-satu ke atas kertas. Arya menarik napas dalam, berusaha tetap tenang, tapi ia pun tak kuasa menahan rasa bersalah. Saat ia membaca bagian akhir surat, hatinya seperti dilipat-lipat oleh perasaan yang tak bisa dijelaskan. "Ibu bangga pada kalian. Ibu tahu, pasti banyak cobaan di sana. Tapi ingat, setiap ayat yang kalian hafalkan adalah tangga yang sedang kalian bangun untuk ayah dan ibu menuju surga." Kata-kata itu lebih tajam dari nasihat manapun, lebih menusuk dari teguran ustaz sekalipun. Malam itu, Arfan tak bisa tidur. Ia duduk di pojok kamar, menatap mushaf yang selama ini hanya disentuh saat wajib. Ia membuka lembar demi lembar, dan suaranya mulai melantunkan surah Al-Mulk dengan lirih. Arya mendekat, lalu duduk di sebelahnya. Tak ada kata-kata di antara mereka. Yang ada hanya suara Quran dan air mata yang jatuh bersamaan. "Aku hampir lupa siapa kita sebenarnya," bisik Arfan, suaranya parau. Keesokan harinya, keduanya meminta waktu kepada Ustaz Fahri. Di ruang perpustakaan, mereka memohon agar diberi kesempatan memperbaiki kesalahan, minta tambahan waktu tahfiz, dan izin mengulang dari awal beberapa surah. Ustaz Fahri menatap mereka lama, lalu berkata, "Kalian tidak terlambat. Tapi jangan lagi main-main dengan waktu. Waktu adalah amanah yang tidak bisa diulang." Hari-hari berikutnya menjadi titik balik. Arya mulai mengulang hafalan dengan lebih khusyuk, sementara Arfan mulai aktif membantu teman-temannya yang kesulitan membaca. Mereka bukan lagi anak baru yang canggung dan takut. Mereka menjadi teladan kecil, bukan karena sempurna, tapi karena pernah jatuh dan memilih bangkit. Surat itu kini disimpan rapi di balik mushaf mereka. Lipatannya mulai lusuh, tintanya mulai pudar, tapi maknanya semakin jelas setiap kali dibaca ulang. Ia bukan sekadar surat kabar dari rumah, tapi cahaya yang menyala di tengah gelapnya ujian. Dan setiap mereka membaca surah baru, hati mereka selalu berbisik satu hal yang sama, "Ini untukmu, ayah. Ini untukmu, ibu. Kami masih di sini, dan kami akan terus bertahan." Bulan Ramadan tiba di pesantren dengan kesyahduan yang berbeda. Suasana pondok berubah, lebih tenang, lebih sakral. Arya dan Arfan menjalani hari-hari puasa dengan semangat yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Mereka bangun lebih awal untuk qiyamul lail, menghafal saat fajar masih gelap, dan memperbanyak doa di setiap sujud panjang. Tapi di balik semangat itu,
ada ujian yang datang dalam wujud paling sunyi, kelelahan yang nyaris tak tertahankan. Arya mulai sering pucat, badannya menggigil di malam hari, namun tetap memaksakan diri menghafal. Aku nggak boleh kalah sama kantuk, Van. Ini bukan soal hafalan, ini soal menepati janji, ujarnya saat tubuhnya nyaris ambruk di sudut masjid. Arfan membantu membopongnya kembali ke asrama, air matanya jatuh melihat kembarannya memaksakan diri sejauh itu. Ia tahu, Arya tak hanya sedang berjuang menghafal Quran, ia sedang bertarung dengan dirinya sendiri, dengan batas tubuhnya, demi cita-cita yang tak pernah ia lupakan. Suatu malam, setelah salat tarawih, Arfan duduk sendirian di halaman belakang pesantren. Ia merenung sambil menatap langit yang bertabur bintang. Dalam diamnya, ia menyadari satu hal, selama ini, ia terlalu bergantung pada Arya. Ia selalu mengikuti, selalu menunggu dipandu, selalu dibela. Tapi malam itu, ia merasa suara hatinya memanggil. Sudah waktunya aku jadi cahaya, bukan bayangan, bisiknya lirih. Dan sejak saat itu, Arfan mulai bangkit, bukan untuk mengejar Arya, tapi untuk berdiri sejajar. Ia mulai menghafal lebih keras, bahkan membimbing santri baru dalam kelompok halakoh kecil. Ia menyisihkan jatah buka puasanya untuk diberikan kepada santri yang tak kebagian. Ustaz Fahri mulai memperhatikannya. Anak ini sudah menemukan cahayanya, gumamnya suatu malam. Arfan tak lagi dikenal sebagai adik kembar Arya, melainkan sebagai dirinya sendiri, Arfan yang rendah hati, pekerja keras, dan selalu menolong diam-diam. Suatu siang, saat Ustaz Fahri meminta santri senior membacakan surah Al-Kahfi di hadapan semua santri, nama Arfan yang disebut. Ruangan mendadak sunyi. Arya tersenyum dari kejauhan. Dengan suara tenang namun mantap, Arfan melantunkan ayat-ayat itu dengan tartil yang menyentuh hati. Saat selesai, terdengar isakan dari beberapa teman. Bukan karena indahnya suara Arfan semata, tapi karena mereka tahu perjuangan di balik setiap huruf yang ia lantunkan. Setelah acara selesai, Arya menepuk bahu Arfan. Akhirnya kamu bersinar, Van, ucapnya dengan bangga. Arfan tertawa pelan, menahan air mata. Aku bersinar karena kamu pernah jadi pelita waktu aku gelap, ya. Dua anak itu saling menatap, saling memahami, bahwa mereka kini tak lagi saling bergantung, mereka berjalan bersama, dengan cahaya dari dalam diri masing-masing. Malam itu, saat bumi tenang dalam sujud Ramadan, Arya dan Arfan duduk di beranda asrama, mushaf terbuka di pangkuan mereka. Angin malam membelai wajah mereka, dan untuk pertama kalinya, mereka merasa benar-benar damai. Tidak lagi takut akan cobaan, tidak lagi ragu pada tujuan. Karena mereka tahu, cahaya sejati tak datang dari luar, tapi dari hati yang tulus berjuang tanpa pamrih. Setelah bulan Ramadan berlalu, pondok kembali pada ritme biasanya. Namun kali ini, Arya dan Arfan tidak lagi sama. Keduanya kini menjadi santri yang disegani karena ketekunan dan ketulusan mereka. Tapi tepat ketika segalanya terasa mulai stabil, sebuah kabar dari kampung mengguncang hati mereka. Ustaz Fahri memanggil keduanya ke kantor. Di sana, dengan suara berat, beliau menyampaikan, ayah kalian jatuh sakit, lebih parah dari sebelumnya. Beliau dilarikan ke rumah sakit kabupaten. Sejenak, dunia terasa berhenti berputar. Arya menatap kosong ke lantai, sedangkan Arfan langsung memalingkan wajah dan menutup mulutnya agar isaknya tak terdengar. Tak ada yang bisa mereka lakukan kecuali berdoa. Ustaz Fahri memberi pilihan untuk pulang, tapi mereka menolak. Kami akan tetap di sini, Ustaz, kami harus teruskan perjuangan ayah, jawab Arya pelan, nyaris tak terdengar. Mereka tahu, ayah pasti ingin mereka tetap di pondok. Ayah selalu bilang, ilmu itu obat dari semua luka. Hari-hari berikutnya menjadi masa paling berat bagi mereka. Rasa cemas menggantung seperti awan gelap di kepala. Saat menghafal, suara mereka sering bergetar, dan di malam hari, sujud mereka basah oleh air mata. Surat dari ibu datang beberapa hari kemudian. Isinya pendek, tapi menyayat, ayah sekarang hanya bisa mendengar, tidak bisa bicara.
Tapi saat kami menyebut namamu, matanya basah. Kata-kata itu menghantam Arfan seperti badai. Ia menatap langit-langit kamar, berharap bisa terbang pulang walau hanya untuk menggenggam tangan ayah. Tapi mereka memilih bertahan. Di tengah luka, mereka justru menghafal lebih giat. Kalau ayah tidak bisa berkata-kata, biarlah setiap ayat yang kita baca menjadi suara kita untuknya, ucap Arfan dengan gemetar. Dan sejak hari itu, setiap ayat yang mereka hafal dipersembahkan untuk kesembuhan sang ayah. Ujian akhir pesantren tiba tanpa ampun. Arya dan Arfan harus diuji di hadapan Dewan Penguji untuk menentukan kelulusan dan rekomendasi tahfiz. Di malam sebelum ujian, mereka berdua duduk di serambi masjid. Tak banyak kata, hanya saling genggam tangan, saling memberi kekuatan. Kalau besok kita berhasil, kita hadiahkan untuk ayah, walau ia tak bisa bicara, aku yakin dia akan tahu, bisik Arya. Hari ujian tiba. Ruangan itu sunyi saat Arya duduk di depan para ustaz, mushaf di pangkuannya. Ia mulai melantunkan surah Al-Baqarah dari hafalannya, suaranya jernih meski sesekali tercekat. Setelah Arya selesai, giliran Arfan. Ia membuka dengan surah Ar-Rahman. Dan saat sampai pada ayat, Fabi ayyi alai rabbikuma tukazzibaan, ia menangis, bukan karena lupa, tapi karena hatinya penuh. Semua rasa rindu, harap, takut, dan cinta tumpah dalam ayat itu. Selesai ujian, tak ada tepuk tangan. Tapi ada keheningan yang khusyuk, yang hanya bisa dihasilkan oleh kejujuran hati. Para ustaz berdiri, dan salah satunya berkata, hari ini kami tak hanya melihat dua santri, tapi dua jiwa yang telah ditempa oleh cinta sejati, cinta kepada orang tua, dan cinta kepada Allah. Malam itu, langit pondok dipenuhi bintang. Arya dan Arfan duduk di bawahnya, berdoa dalam diam. Mereka belum tahu kabar terbaru ayah. Tapi mereka percaya, suara mereka telah sampai, entah lewat surat, entah lewat lantunan ayat, atau mungkin lewat doa yang bergetar di langit malam. Beberapa hari setelah ujian akhir, pagi yang sejuk menyelimuti pondok. Udara terasa lebih ringan, seolah-olah alam tahu bahwa dua hati sedang menunggu kabar penting. Arya dan Arfan duduk di serambi masjid usai salat subuh, masih mengenakan sarung dan baju koko. Tiba-tiba, Ustaz Fahri datang menghampiri, membawa sepucuk surat dan wajah yang sulit ditebak. Dengan lembut, ia menyerahkan surat itu pada Arya. Dari ibumu, ucapnya pelan. Tangan Arya gemetar saat membuka surat itu. Arfan menunduk, menahan napas. Isi suratnya sederhana, tapi mengguncangkan jiwa mereka. Ayahmu telah kembali ke rahmatullah, tepat saat kalian menyelesaikan ujian. Beliau menghembuskan napas terakhir dengan menyebut nama kalian berdua, sambil memeluk mushaf yang dulu kalian tinggalkan di rumah. Surat itu terjatuh dari tangan Arya. Arfan terdiam, lalu menutup wajahnya dengan kedua tangan. Tangis mereka pecah di serambi masjid yang sunyi. Tak ada suara kecuali lirih doa yang mereka ucapkan sambil terisak. Di titik itu, mereka benar-benar menyadari bahwa cinta ayah bukan hanya ada di rumah, cinta itu telah hidup di setiap perjuangan mereka di pondok, di setiap ayat yang mereka hafal dengan linangan air mata. Beberapa hari kemudian, mereka diizinkan pulang untuk mengikuti pemakaman yang tertunda agar keduanya sempat melihat pusara ayah. Di atas tanah merah yang masih basah, Arya berdiri tegak, membaca surah Yasin dengan suara gemetar. Arfan menggenggam tanah dan menaburkannya perlahan. Ibu memeluk mereka erat, dengan wajah yang lelah tapi penuh bangga. Kalian telah menepati janji kalian, bisiknya. Setelah prosesi selesai, mereka duduk di beranda rumah, memandang sawah tempat ayah biasa bekerja. Matahari terbenam dengan cahaya keemasan, seperti menyelimuti mereka dengan kehangatan kenangan. Ayah nggak sempat lihat kita lulus, ujar Arfan lirih. Arya tersenyum sambil menatap langit. Tapi ayah tahu, Van. Bahkan sebelum kita lulus, ayah sudah melihat cahaya itu tumbuh dalam diri kita. Kepulangan mereka ke pondok disambut dengan berita gembira, keduanya dinyatakan lulus dengan predikat terbaik dan akan diberi amanah menjadi mentor santri baru.
Mereka tak menangis kali ini, hanya mengangguk dan mengucap syukur. Mereka tahu, ini bukan akhir dari perjalanan, ini adalah awal dari pengabdian yang lebih besar. Malam terakhir di pondok sebelum liburan, Arya dan Arfan duduk berdua di masjid, mengulang hafalan seperti malam pertama mereka di sini. Tapi kali ini, tak ada lagi rasa takut, tak ada lagi kebimbangan. Hanya ada kedamaian. Dalam hati mereka, janji telah ditepati, harapan telah dijalani, dan cinta telah diwariskan dari seorang ayah kepada dua anak yang kini tahu arah hidupnya. Di bawah langit pesantren yang sunyi, dua anak kembar itu menatap langit. Kita akan teruskan ini, ya, ucap Arfan. Arya menoleh, tersenyum. Sampai kita bertemu ayah lagi, dengan surga di tangan kita.